Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah dan bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita merasakan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat 5 waktu, kemudian berzikir dan bersolawat dan ibadah yang lainnya, kita tidak merasakan bagaimana manisnya beribadah, bagaimana enaknya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana rasanya indahnya mengerjakan semua yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan cenderung ketika kita sholat, kita tidak khusyuk, kemudian kita tergesa-gesa dan hanya biasa-biasa saja. Apa penyebab daripada kita tidak merasakan manisnya untuk melaksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau menerangkan bahwasanya penyebab seorang hamba tidak merasakan enaknya beribadah kepada Allah, merasakan indahnya melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kenapa seorang hamba tidak merasakannya? Ini disebabkan karena hamba tersebut tidak menjaga matanya, karena ia membiarkan matanya melihat kemana saja yang diingininya, tidak pernah ditahan. Mau ke sana, mau lihat ke kiri matanya diikutin, mau lihat ke kanan diikutin, mau lihat ke depan ke belakang, mau lihat apa saja tanpa ada di hatinya untuk memikirkan apakah ini dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya. Sehingga matanya tersebut tidak dijaga, sehingga menyebabkan tidak merasakan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kitab ini Imam Al-Ghazali menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslu tsani ma rawaina ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asal yang kedua yang kami riwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, innan nadhara ila mahasinil mar'ah sahmun masmun min sihami iblis. Sesungguhnya memandang kepada mahasinil mar'ati, cantiknya seorang perempuan. Memandang kepada seorang perempuan enak memandang. Artinya ketika kita duduk bergurau, senang, tidak ada perasaan di hati kita ingin menahan, bahwa ini tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahmun masmun min sihami iblis, merupakan anak panah daripada anak panahnya iblis. Paman tarokaha, siapa yang meninggalkannya, artinya menahannya, tidak tidak membiasakan untuk duduk berkumpul bergurau sehingga biasa-biasa saja, itu yang kita tinggalkan dengan perempuan. Siapa yang meninggalkannya, azaqahullahu ta'ala ta'ma ibadatin tasurruhu, Allah akan memberikan rasa kepadanya manisnya ibadah, tasurruhu, yang menyebabkan hatinya senang. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Nah, di kalimat berikutnya diterangkan oleh Imam Al-Ghazali, li'annahu iza imtana'a 'anin nazar, karena sesungguhnya seorang hamba apabila ia menahan daripada memandang ila ma la ya'ni, kepada yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat saja Allah larang, apalagi kepada yang diharamkan oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi mencegah matanya tersebut, memelihara mata tersebut daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Ila malayani, karena apabila ia menegah kepada sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi kepada yang diharamkan, yajidu lazatan lil ibadah, seorang hamba tersebut akan mendapatkan lezatnya ibadah, wa halawatan lit ta'ah, dan manisnya berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walil qalbi safwatan, dan hati tersebut akan bersih, lam yajidha qabla dzalik, yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan heran kenapa solat kita tidak khusyuk, kemudian solat kita tidak merasakan bagaimana kita rindu dengan solat, rindu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga cenderung kita dengan solat tersebut bisa kadang-kadang melalaikan. Sehingga apa penyebabnya? Dengan sebab mata kita tidak pernah dijaga, tidak pernah dipelihara daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada hal-hal yang tidak bermanfaat saja Allah itu sudah mengganggu kekhusyuan dan kemanisannya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang di tempat kerja kita, di kantor, kemudian di mana saja kita bergurau, bercengkerama dengan perempuan-perempuan yang bukan mahram, sehingga memang ketika itu kita tidak merasakan, ya mungkin ketika itu kita merasakan biasa saja, tidak ada pengaruh dengan kita umpamanya. Artinya ketika itu kita merasakan ini tidaklah suatu hal yang dilarang. Maka ketika kita merasakan itu tidak dilarang, merasakan itu biasa saja, maka berarti ketika itu hati kita sudah tertutup, sudah terhalang daripada memandang indahnya larangan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita memandang biasa-biasa saja, sehingga kita memandang dosa biasa-biasa saja, maka ketika itulah berarti hati kita sudah sedikit demi sedikit sudah tertutup sehingga hitam hati kita, sehingga menganggap dosa biasa-biasa saja. Nah, apalagi ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan merasakan manisnya ibadah solat, terus kita laksanakan zikir terus, tetapi tidak memberi pengaruh kepada kita, tidak memberikan efek kebaikan kepada kita, tidak merasakan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik wal hidayah, sehingga kita bisa menjaga mata kita daripada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, sehingga kita di dalam salat akan dapat merasakan rahasia manisnya ibadah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan Allah menjadikan hiburanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika salat. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.